kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi
Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, hebat semuanya. Pertama-tama saya mengucap syukur. Kita semua mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini, di mana saya masih tetap merasakan tentang praktik yang telah saya dapatkan di dalam program pendidikan calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya di dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, mari saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah yang tercinta ini. Konsep utama di modul 1.4 yang telah saya dapatkan, saya pelajari di program pendidikan calon guru penggerak, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang pertama, yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang berikutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma artinya Bapak Ibu mindset ataupun pola pikir ya. Pola pikir yang baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Maksudnya di sini pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki siswa. Yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ada 6 sub, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima mandiri, dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Di sini dapat kita lihat tentang perubahan paradigma, yaitu dari stimulus respon menuju teori kontrol, yaitu realita atau kebutuhan kita sama. Dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau dia sudah ke teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang terakhir, dalam stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Untuk selanjutnya adalah disiplin positif. Yang pertama kita pahami dulu Bapak Ibu apa itu artinya disiplin. Makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman, dan juga hukuman. Kemudian yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah
dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita semua manusia bisa bertahan hidup. Kita memerlukan makanan, memerlukan pakaian, dan juga tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga manusia butuh akan kasih sayang, rasa diterima orang-orang yang ada di kelompok kita. Kemudian adalah penguasaan. Penguasaan ini artinya harga diri, keinginan dianggap pemimpin, diakui dan didengar dalam kelompok kita atau komunitas kita. Yang berikut adalah kebebasan. Kebebasan artinya di sini Bapak Ibu mandiri dalam menentukan pilihan. Jadi kita memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan. Sedangkan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini bermain, humor, antusias, tertawa. Itu juga merupakan kebutuhan kita sebagai manusia. Jadi yang 5 inilah Bapak Ibu, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Inilah kebutuhan dasar, kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi. Ya. Kemudian selanjutnya budaya positif selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sama seperti anak-anak kita, Bapak Ibu, dia melakukan sesuatu karena ada mungkin dia diharapkan imbalan atau dia takut kita hukum, ya. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin si anak berharap, oh nanti saya dibuat ibu kandung jadi juara seperti itu. Mungkin nanti mama akan kasih saya jajan yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang pertama dan yang kedua motivasinya termasuk motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang dari luar. Mungkin datang dari bapak ibu guru atau orang tua atau teman, ya. Jadi mereka belajar, mereka melakukan sesuatu dengan dorongan dari luar, bukan dari motivasi intrinsik atau dari hatinya sendiri. Mereka mungkin melakukan sesuatu itu, belajar itu karena takut nanti dipukul mama, takut nanti dipukul guru gitu. Yang kedua juga seperti itu. Nanti kan kalau saya misalnya juara, saya dikasih hadiah sama bapak sepeda contohnya. Jadi motivasi yang terbaik adalah Bapak Ibu, motivasi yang ketiga, ya, motivasi intrinsik dari dalam hatinya sendiri dan dari dalam dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka bukan termotivasi melakukan sesuatu itu, belajar atau bekerja itu bukan termotivasi dari hal-hal luar atau motivasi ekstrinsik tadi. Kemudian bisa kita lihat di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau kita cermati di sini Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa penghargaan itu termasuk identitas gagal? Apakah salah kalau misalnya anak saya dapat juara 1, saya kasih hadiah contohnya? Yang pertama tadi hukuman itu terkesan menyakitkan. Kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, itu akan membuat dia merasa sakit, ya, merasa tidak nyaman. Murid juga menjadi takut, merasa terpaksa, dan dia akan menyembunyikan kesalahannya dan dia akan menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan. Kenapa penghargaan itu termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal? Penghargaan itu dinilai tidak efektif, merusak hubungan.
Kalau saya nanti hadiah pasti kasih mama hadiah sepeda atau mainan baru seperti itu. Jadi itu yang memotivasi dia. Dia tidak mengasihi, menyayangi orang tuanya dari hatinya, dari dirinya sendiri, ya. Kemudian penghargaan itu juga mematikan kreativitas anak sebenarnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking seperti yang telah saya sebutkan tadi. Jangan sekali-sekali kita memberikan penghargaan yang berlebih kepada anak. Kemudian merampas hak menghargai diri. Itu ya, identitas gagal. Kemudian kita masuk ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Kenapa dikatakan bahwasanya konsekuensi ini termasuk identitas sukses, Bapak Ibu? Apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Hukuman itu bersifat satu arah, ya. Sedangkan konsekuensi ini merupakan bukan termasuk hukuman, ya. Kita berikan konsekuensi yang sebelumnya kita sudah sepakati. Kalau misalnya si anak nanti misalnya si Febro tidak mengerjakan tugas PR, nanti kamu pas istirahat kamu 10 menit di dalam kelas mengerjakan tugas. Itu dari awal sudah kita sepakati, kita sudah buat kesepakatan dengan melibatkan semua peserta didik. Bukan hanya kita guru yang membuat aturan, tetapi itu kita musyawarahkan bersama siswa. Kalau misalnya kau langgar ini, apa konsekuensinya? Ya, konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kemudian mengarah ke restitusi. Ini cara siswa memperbaiki kesalahannya, memperbaiki dirinya. Di sini murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya memegang kontrol, murid semangat memperbaiki kesalahan. Kemudian yang berikut konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya di sini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan dalam kelas kita. Ini kita kasih tawaran kepada anak-anak. Apa nak yang cocok kita buat di sini contohnya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian di sini kita lihat Bapak Ibu perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Bapak Ibu, di sini kita lihat perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dia hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ini berproses satu arah, ya Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi. Dalam konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau dia sudah restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, yaitu tadi kesepakatan itu, untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian budaya positif yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Kita guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama, posisi sebagai penghukum, yang kedua, pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, yang pertama, seorang bapak guru yang sedang menghukum, dia di sana sebagai posisinya adalah sebagai penghukum.
Ya, contoh penerapannya yang biasa kita lakukan di sekolah, hormat bendera selama 1 jam. Itulah contohnya. Kita di situ posisinya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Sudah berapa kali ibu bilang samamu, memang kau selalu mengecewakan ibu. Kita membuat anak-anak itu menjadi merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman. Ya, dimana di sini guru mengajak anak-anak, ayolah nak, bantulah ibu. Ya, bantulah ibu. Tadi kan sudah ibu terangkan. Cobalah kerjakanlah dari hati. Kemudian yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Ya, nah, sudah berapa kali kamu melanggar aturan? Coba diperbaiki lagi anak ya. Jadi dalam posisi pemantau ini ada data. Berapa kali anak itu melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita selalu memperhatikan dia, ada data, kita amati dia. Kemudian yang kelima adalah sebagai posisi manajer. Inilah posisi terbaik Bapak Ibu yang harus kita lakukan, di mana kita ajak anak-anak itu, apa kira-kira kesalahanmu nak, dan bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu, apa yang akan kamu berbuat. Kita ajak dia berpikir untuk menyadari kesalahannya dan menyadari juga bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Sekarang Bapak Ibu kita berpikir, posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apakah kita selama ini yang sudah kita terapkan, yang sudah kita lakukan di sekolah? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Ataupun sudahkah kita lakukan sebagai manajer? Mari Bapak Ibu, setelah kita lihat tadi posisinya, dari 5 posisi ini, marilah kita mengarah. Yang mungkin selama ini kita masih ada yang dihukum, membuat merasa bersalah kepada siswa. Marilah kita mengarah ke posisi kontrol yang keempat dan yang kelima. Kemudian yang terakhir, budaya positif yang harus kita terapkan di kelas adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, yang artinya universal di sini semua kita libatkan siswa. Apa kira-kira kesepakatan kita? Tidak boleh hanya guru yang membuat, tapi semua siswa dilibatkan, kemudian itu ditulis, kemudian ditempelkan di kelas. Jadi ketika si anak itu melakukan kesalahan, ada konsekuensinya yang telah disepakati. Ya, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jangan jadi membuat misalnya siswa itu jadi merasa minder atau merasa direndahkan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini contohnya, kami buat keyakinan kelas 6, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Kemudian kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi, di sini ada 3. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menghadapi atau menemukan sebuah masalah kepada siswa, inilah tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Apa yang boleh kita perbuat di sini Bapak Ibu? Coba kita semangati dulu anak-anak itu. Membuat kesalahan itu manusiawi. Itu juga pernah salah. Pernah membuat kesalahan seperti itu contohnya. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Kita tanya anak-anak itu, kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Apa alasannya nak? Ya, mengapa kamu berbuat tindakan seperti itu? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, di sini kita bertanya kepada anak-anak, apakah keyakinan kelas kita nak yang sudah kamu langgar? Bagaimana kamu memperbaikinya? Ya, itulah langkah-langkah daripada segitiga restitusi.
Di sini Ibu bisa saya bagikan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama sama Barita, ketika dia berantem sama kawannya kemarin, sama teman sebangkunya, saya sudah menyelesaikannya dengan metode segitiga restitusi. Kemudian yang kedua sama si Sorta, ya, yang pernah datang terlambat, saya juga sudah melakukan penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, ada kira-kira yang ditanyakan mengenai budaya positif yang telah kita pelajari barusan? Ada pertanyaan?